Hai, gimana kabar kamu? Hari ini aku mau cerita tentang bagaimana aku memulai perjalananku sebagai seorang holistic healing practitioner. Aku mau cerita, kita flashback ke zaman aku masih kecil banget, masih jauh lebih imut daripada sekarang, yaitu waktu aku masih SMP. Mungkin kelas 2 atau 3 SMP gitu, kira-kira aku umur sekitar 13 tahun. Dan aku ingat waktu itu ada satu orang teman aku yang dia tuh sering banget curhat sama aku. Mungkin saking seringnya, jangan-jangan tiap hari dia akan nelpon gitu ya, dan dia akan cerita. Dan peristiwa itu, masa itu tuh bener-bener menginspirasi aku sampai suatu malam. Ada satu malam aku ingat banget, aku punya sebuah tekad kali ya, atau mungkin sebuah impian gitu, bahwa aku bilang waktu sama diri aku sendiri bahwa aku tuh merasa betapa bahagianya aku kalau aku suatu hari aku bisa melakukan ini gitu ya, bisa terus melakukan ini gitu, yaitu menjadi orang yang bisa membantu orang lain dan bisa turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain juga. Jadi bisa jadi teman curhat dan juga share happiness bareng-bareng. Dan sejujurnya nggak sedikit pun aku menyangka, unexpected banget, bahwa itu semua bisa sampai ke hari ini. Itu adalah kisah puluhan tahun yang lalu gitu kan, ketika aku masih SMP. Dan sejak SMP kemudian sampai aku kuliah dan seterusnya, aku mungkin nggak kebayang juga bahwa aku akan berprofesi seperti ini. Waktu aku kuliah, aku sebenarnya pingin banget kuliah psikologi waktu itu, karena aku waktu SMA aku ingat aku suka banget bikin tulisan, riset gitu ya, tentang edukasi, tentang psikologi juga gitu. Jadi aku tertarik untuk kuliah psikologi, tapi waktu itu nggak dikasih ceritanya sama orang tua aku, dengan alasan katanya takut anaknya stres dengerin masalah orang lain. Dan lucunya, atau mungkin gak lucu juga, tapi menariknya adalah ya sekarang aku melakukan itu untuk kamu-kamu semua. Dan aku nggak jadi kuliah psikologi akhirnya, tapi aku kuliah marketing, yang sebenarnya tidak ada penyesalan sama sekali, karena aku merasa dunia bisnis atau dunia marketing itu sangat membantu aku untuk mempunyai perspektif berbeda dalam karir aku selama ini. Nah, singkat cerita teman-teman, akhirnya di tahun sekitar 2010 atau 2011, aku kemudian mengenal yang namanya meditasi. Dan aku ingat banget bahwa waktu itu aku tahu dengan Thich Nhat Hanh dan bukunya yaitu Keajaiban Hidup Sadar. Dan waktu itu Thich Nhat Hanh juga pernah datang ke Jakarta, aku sempat datang ke acaranya. Dan kemudian aku juga waktu itu hobi sekali baca Kompas. Di Kompas ada tulisannya Guruji Gede Prama, dan aku sangat-sangat tersentuh dengan tulisannya beliau, dengan tulisannya Guruji. Dan aku ingat aku sampai terharu sekali, sampai nangis, dan aku sampai pajang tulisannya di kamar. Dan kemudian ternyata Guruji punya blog, dan di sana dikasih tahu bahwa ada jadwal belajar meditasi retret 10 hari waktu itu. Jadi aku ingat aku waktu itu pertama kalinya ya ikut retret meditasi 10 hari, dan akhirnya aku ikut beberapa kali sejak itu. Dan itu waktu itu di Bali, dan ya sudah sekian tahun yang lalu. Dan waktu itu pun nggak kepikiran sebenarnya, sama sekali nggak terlintas, hanya seorang anak gitu ya, hanya seorang anak remaja mungkin boleh dibilang, yang ingin supaya hidupnya itu tidak terlalu menderita, lebih bahagia, lebih damai, yang supaya bisa melepaskan rasa bersalah, bisa berusaha jadi orang lebih baik gitu kan. Sebenarnya sesimpel itu. Dan kemudian aku terus berlatih, dan kemudian aku tertarik untuk belajar tarot. Dan kemudian di tahun 7 tahun yang lalu ya, di 2021, berarti 7 tahun yang lalu, kira-kira berapa itu? 2014 kah? Aku kemudian membaca
tulisan mengenai Dolores Cannon. Dolores Cannon adalah guru aku, mentor aku di Quantum Healing Hypnosis Technique. Jadi ketika aku baca blog tentang tulisannya gitu ya, tentang dia dan tulisannya, aku ngerasa tuh mind blowing banget. Dan aku merasa bahwa terbuka gitu ya paradigma aku dan wawasan aku mengenai semua pertanyaan hidup aku gitu, mengenai kehidupan sudah kematian, mengenai surga, neraka, tentang karma dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali aku temui. Dan waktu itu aku tahu bahwa Dolores Cannon mengajar sebuah teknik, yaitu QHHT itu, Quantum Healing Hypnosis Technique, yang aku rencana aku mau belajar tahun berikutnya gitu. Tapi teman-teman, ketika itu tidak kebetulan aku punya seorang sahabat aku namanya Aurelia. Sahabat aku ini sebulan, mungkin sekitar beberapa bulan gitu ya, sebelum dia menikah waktu itu, dia kemudian sakit dan sakitnya cukup parah. Dia mengalami yang namanya brain lupus, jadi lupus yang mengenai bagian otaknya. Dan sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat waktu itu, aku merasa sewaktu dia hidup gitu ya, aku kayak ada penyesalan waktu itu. Aku ngerasa waktu dia hidup aku kayak nggak sungguh-sungguh jadi teman gitu ya. Anggap kayaknya dia bakal sembuh juga. Aku nggak sungguh-sungguh menjenguk dia gitu kan, atau take care dia gitu. Waktu dia sehat pun aku ngerasa aku sering sibuk. Aku kayak take her for granted, atau mungkin take a lot of things for granted. Dan ketika dia sakit dan secara medis tidak ada lagi jalan, dan kemudian aku merasa bahwa kayak aku harus segera nih, harus segera belajar QHHT ini. Kenapa? Karena kalau menurut yang aku baca, katanya QHHT ini bisa membantu banyak sekali hal, nggak cuma mental, tapi juga fisik. Jadi ada orang yang cancer, atau ada orang yang kelihatannya kabur, ada orang yang datang dengan bawa gas tank, bisa pulang tanpa gas tank, bisa bernafas dengan normal lagi, ada orang bisa sembuh dari HIV. Jadi aku merasa, well, who knows gitu ya, aku cuma mau mencoba aja. At least gitu, ada satu hal yang aku bisa kerjain gitu loh, supaya aku nggak beneran hidup dengan hanya menyesal aja tanpa melakukan apa-apa. Jadi waktu itu akhirnya aku putuskan bahwa oke, aku akan bayar itu kursusnya pakai kartu kredit gitu ya. Aku bayar, terus aku langsung belajar secepatnya supaya aku bisa langsung praktek. Satu lagi aku belum bilang adalah teknik QHHT ini bagusnya adalah dia bisa memakai namanya surrogate. Surrogate itu artinya aku bisa memakai bantuan tubuh seseorang, tubuh si A misalnya, untuk mengakses kesadaran si Aurel. Jadi Aurelnya belum tentu harus bareng sama aku di sana, tapi melalui siapa aja sebenarnya aku bisa mengakses kesadarannya orang lain gitu. Nah, jadi waktu itu aku segera belajar dan aku segera minta bantuan volunteer untuk aku bisa praktek tentunya. Dan sambil aku praktek itu, aku berusaha untuk mendapatkan jawaban. Jadi kepada setiap volunteer, aku waktu itu ada sekian volunteer, aku ingat banget 5 pertama at least aku selalu tanya pertanyaan yang sama. Dan mereka semuanya sama sekali nggak tahu bahwa aku akan nanyain soal teman aku. Nggak ada satu pun yang aku kasih tahu dari awal. Tapi setelah masalah mereka udah aku pertanyakan, udah selesai gitu ya, di akhir aku akan selalu nanya, gimana nih teman aku ini gitu, kenapa dia seperti ini, dan apakah dia bisa sembuh, dia akan sembuh nggak sih, dia akan hidup nggak sih, dia bisa baik lagi nggak sih. Itu pertanyaan aku cuma nanya itu aja gitu ya. Dan singkat cerita, dari semua pertanyaan aku, memang aku tidak mendapatkan jawaban yang aku bilang tuh meyakinkan buat aku bahwa dia pasti akan sehat, sempurna, normal kayak dulu lagi. Dan singkat cerita, akhirnya sahabatku Aurel ini meninggal dunia ya. Jadi setelah cukup lama dia dalam keadaan koma, bisa disebut seperti koma. Kemudian
dia meninggal dengan normal waktu itu. Dan tentu sebagai manusia sedih dan kayak kaget, kayak merasa seperti mimpi. Dan ya aku nggak ada pengharapan apa-apa sih waktu itu ya. Aku cuma cari volunteer untuk cari tahu jawaban, seperti itu aja gitu. Dan tanpa aku sangka-sangka, nggak ada rencana sebenarnya. Sejak waktu itu aku mulai, akhirnya aku meneruskan apa yang aku sudah mulai waktu itu sampai sekarang ini. Dan sampai hari ini mungkin sudah ratusan klien gitu ya yang aku sudah pernah temui, dan aku sangat-sangat bersyukur dan sangat merasa bahwa ini adalah warisan, mungkin aku bisa bilang ya, adalah warisan yang aku teruskan kepada banyak orang melalui apa yang aku geluti. Dan sejak saat itu aku akhirnya menelusuri dan belajar lebih banyak lagi. Jadi kalau sebelumnya aku sempat tertarik dengan tarot, aku sempat ada belajar tarot gitu ya. Kemudian aku juga belajar quantum healing ini, aku praktek. Kemudian aku belajar lagi beberapa hal mengenai psikoterapi. Aku juga belajar mengenai realm reading. Realm reading adalah bagaimana aku bisa melihat alam dominan mana yang menjadi kehidupan kamu melalui karakter fisik kamu, melalui wajah kamu. Itu juga sangat menarik. Jadi aku bisa tahu gitu ya, kira-kira orang ini lahir dari alam kehidupan mana yang paling dominan. Dan kemudian aku juga ada belajar mengenai chakra wisdom healing, bagaimana kita bisa balancing dan healing chakra kita. Aku juga belajar beberapa hal mengenai shamanic healing. Kemudian sekitar 4 tahun yang lalu aku juga berkenalan, aku juga mempelajari acceptance commitment terapi, suatu metode terapi, psikoterapi yang adalah pengembangan dari cognitive behavior therapy. Bedanya adalah acceptance commitment therapy ini adalah CBT yang diinfuse dengan mindfulness. Jadi ACT itu pun aku juga kenal waktu sedang grieving, bagaimana aku pulih gitu ya, berusaha pulih dari meninggalnya waktu itu mantan pacar aku. Jadi aku ngerasa menarik gitu ya, bagaimana di hidup aku ada beberapa peristiwa penting yang ditandai dengan kepergian orang-orang dekat dengan aku yang somehow membuka jalan aku untuk bisa belajar sesuatu untuk diri aku sendiri. Dan kemudian apa yang sudah aku pelajari buat diri aku sebarin lagi gitu kan, aku estafetin lagi gitu sama orang-orang yang ada di sekitar aku. Mungkin kamu salah satu di antaranya. Dan aku ngerasa bahwa perjalanan aku yang kayak gini tuh bener-bener merendahkan hati aku banget gitu. Karena setiap tahun gitu ya, atau setiap ada kelas, aku akan ulang cerita kayak gini. Dan setiap aku ulang, aku akan ingat kembali bahwa sebenarnya tujuan aku untuk memulai ini semua is very very simple, sangat sederhana. Hanya karena aku tergerak membantu teman aku yang waktu itu sangat sakit, dan aku berharap dia bisa sembuh. Dan setiap kali aku lelah, setiap kali aku down, setiap kali aku kesel gitu kan, setiap kali aku merasa aku mau menyerah, aku bisa ingat kembali ke momen-momen ini dan ingat bahwa Mel, sebenarnya niat kamu apa sih gitu. Ingat kembali niat yang murni itu, dan aku selalu merasa bahwa dalam perjalanan aku gitu ya, aku selalu diingatkan gitu pada momen-momen untuk memelihara niat yang murni ini. Jadi walaupun aku akhirnya belajar banyak hal, aku ketemu banyak orang, dan aku memperluas mungkin apa yang aku sudah mulai dengan sangat sederhana, tapi aku merasa semangat itu terus ada gitu. Dan sekitar 3 tahun yang lalu aku juga memulai Love Ground. Love Ground sebenarnya sih
namanya 3 tahun yang lalu ya, tapi sebelumnya tuh sebenarnya sudah ada community-nya dari WhatsApp group. Awalnya kita mulai dari kita nonton bareng waktu itu, acara nonton bareng, kita bikin WhatsApp group, akhirnya berkembang jadi sebuah community gitu ya. Ada offline-nya dan ada online-nya. Sekarang kita ada regular yoga class, regular meditation class, dan juga ada beberapa coach terapis lainnya yang membantu orang-orang dengan berbagai aspek kehidupan berbeda-beda. Ada yang mungkin mengenai life coach, ada yang lewat journaling, ada yang lewat wellness dan finance misalnya, dan juga banyak lainnya. Di Love Ground juga ada banyak kelas mengenai parenting kah, mengenai makanan kah, dan juga dari arts misalnya, dari gerak tubuh dan seterusnya. Karena aku sangat percaya bahwa mindfulness, hidup berkesadaran, itu bisa diterapkan di berbagai aspek kehidupan dan perlu di groundingkan gitu, kayak perlu di bumi, dibuat lebih membumi gitu, bahwa spirituality itu bukan hal yang di awang-awang, tapi hal yang sangat sederhana dan kita bisa pakai di tiap kehidupan kita. Dan aku berharap sebenarnya dari apa yang aku mulai secara personal maupun dari Love Ground, aku berharap ini adalah suatu wadah yang bisa terus aku kembangkan, tetap dengan sebuah alasan yang sederhana tapi sungguh-sungguh, yaitu untuk membantu orang-orang yang menderita, terutama secara mental emosionalnya, dan kemudian mereka bisa belajar hidup bahagia, bisa mengingat kembali siapa diri mereka yang sejati, yang seutuhnya, dan becoming the higher self, becoming the best version of themselves. Dan oleh karena itu, untuk sekarang dan seterusnya dan sebelumnya juga, aku berusaha untuk terus mengembangkan diri, untuk terus belajar, untuk terus menyediakan berbagai pelayanan yang memang bisa mendukung berbagai elemen kehidupan dari segi aspek kehidupannya, ataupun mungkin ada yang untuk personal, ada yang untuk corporate wellness, karena aku juga sering diajak untuk sharing di perusahaan misalnya, maupun untuk lembaga institusi seperti anak-anak sekolah ataupun lembaga permasyarakatan. Dan aku juga senang sekali hari ini bisa cerita soal ini, dan aku pingin supaya kamu juga tahu awal mulanya dan bisa mendukung aku terus dan bisa kasih feedback ataupun saran untuk topik, untuk hal yang bisa kita explore. Dan aku harap komunitas ini bisa terus berkembang, dan kamu yang nonton video ini terus bisa meneruskan perjalanan kamu dan tetap semangat dalam proses pertumbuhan. Kita saling kasih support, dan aku berharap kita semua hidup berbahagia. Thank you so much untuk semua supportnya selama ini, dan aku juga mau terima kasih kepada para guruku selama ini yang sudah mendukung aku sampai di titik ini. Thank you so much, dan aku ketemu lagi nanti kalian di cerita-cerita pribadi seperti ini di video selanjutnya.